Bukan hanya di HP aja, Xiaomi terkenal dengan spek gahar harga kentang, tapi hampir di berbagai lini. Karena kita tahu ya, sekarang Xiaomi itu banyak banget produknya, mulai dari elektronik, perkakas, alat-alat rumah tangga. Dan sekarang, di samping saya ada monitor gaming, gagah, gahar, ganteng, pokoknya mantul. Oke, ini adalah Mi Curve 34 in Wide Quad XD WQHD. Ya, seperti itulah. Atau punya resolusi 3440 x 1440p super wide dengan resolusi 1440p, tapi ini belum termasuk 4K ya. Nah, monitor ini sudah ditunggu-tunggu oleh Mi Fan untuk hadir resmi di Indonesia. Ya, kemarin berbarengan saat acara festivalnya si MFF sekaligus ulang tahunnya Xiaomi yang ke-11, monitor ini baru rilis resmi di Indonesia. Nah, sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu box dan isinya tuh ada apa aja di paket pembelian yang resmi. Karena ada juga yang non-resmi. Ya, saya lihat sih berbeda dari boxnya dan tentunya dari garansinya. Kalau misalkan yang resmi seperti ini, tentunya udah ada garansi. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal RMA aja gitu. Jadi kitanya tenang. Oke, saat buka boxnya, kita akan mendapatkan buku petunjuk manual dengan berbagai bahasa. Lalu ada kartu garansi lengkap dengan cara klaim garansinya. Nah, enak kan? Kalau udah resmi seperti ini, ya jadi lebih terjamin lah. Cukup lah ya. Garansi 1 tahun, kalau ada apa-apa tinggal RMA aja. Lalu ada kabel power, kabel DisplayPort 1.4. Ini udah wajib ya. Minimal harus DisplayPort 1.4 gitu. Karena untuk memaksimalkan fitur yang udah GG yang ada di monitor ini. Lalu ada 3 macam skrup untuk dipakai sebagai baut wall mounting juga. Dan ini kakinya, atasnya memang plastik ya, tapi di bawahnya ini ada metal yang berbentuk pi. Wah, keras banget pokoknya, kokoh. Apalagi si penyangganya ini. Nah, ini tuh pulen banget. Beuh, mantap pokoknya ya. Bahan yang digunakan berasa premium. Hingga finishingnya juga kerasanya mulus. Oh iya, tambahan aja nih. Saya suka banget dengan penutup kabel manajemen yang ada di sini. Ini tuh menggunakan mode magnetik ya, jadi nggak takut salah pasang atau patah. Biasanya monitor-monitor yang harga murah, mahal biasanya menggunakan modenya yang dicetrek-cetrek seperti itu. Kalau misalnya kita salah pasang, itu bisa patah. Tapi kalau udah magnetis seperti ini, udah mantap. Lalu penutup untuk kabel portnya juga. Nah, ini di belakang ini ternyata magnetik juga. Ini sangat memanjakan para penggunanya. Sekalian saja saya intip port yang tersedia pada monitor ini. Di dalamnya ini ada 2 kali DisplayPort, ada 2 kali HDMI, ada jack audio, dan yang paling ujung itu ada port power. Nah, kalau dari bagian bodinya, saya yakin lah kalau kalian tuh bakalan terpesona. Wah, ketika pandangan pertama betapa gantengnya. Bodinya ini udah keker, bezelnya juga udah tipis, kanan kiri atas kecuali bawah. Tapi yang menarik lagi, di sini tuh polos, nggak ada logonya. Bahkan logonya hanya ada di belakang, Mi aja. Wah, keren ya. Mungkin ya Xiaomi nggak mau pamer gitu, biar orang-orang penasaran ketika melihat monitor ini. Ih, kok monitor apa ya? Kok ganteng banget gitu kan? Nggak ada mereknya. Pas lihat di belakang ada logo Mi-nya. Wow, mantap ya. Oke, kita lanjut ke spek yang ditanamkan di sini. Seperti di awal tadi, Mi Curve 34 in ini punya resolusi Wide Quad XD dengan aspek rasio 21:9. Dengan kurvaturnya 1500, jadi melengkungnya tuh kerasa banget. Lalu refresh rate-nya 144 Hz dengan panel VA. Tapi grade panel VA ini tuh bukan kelas abal-abal karena sudah punya color gamut 121% sRGB dan DCI P3-nya hampir 90%. Jadi grade-nya ini tuh panel VA-nya paling oke lah. Panel VA grade ini hampir mirip dengan IPS level. View angle-nya 178 derajat, masih terlihat bagus. Warna-warnanya dilihat kanan, kiri, atas, bawah, pinggir seperti ini, warnanya masih cukup oke. Jadi untuk digunakan kreator yang suka ngedit-ngedit, warnanya juga udah cukup bagus, bisa diandalkan. Misalkan untuk kebutuhan editing foto atau untuk kebutuhan ngedit-ngedit video YouTube. Ini udah lebih dari cukup. Ya, meskipun hanya memiliki respon time 4 millisecond, tapi masih tertolerin karena mengingat layarnya yang cukup panjang, ya panjang seperti ini. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa lah. 4 millisecond karena ukuran panjang layar seperti ini jadi agak berat.
Karena untuk pesaing-pesaing di kelas yang hampir sama juga, rata-rata respon time-nya juga 4 millisecond. Untuk kalian pengguna Radeon, sudah ada FreeSync Premium. Ya, ini bisa diandalkan ya untuk membantu memuluskan permainan di dalam sebuah game, apalagi game-game balap atau tembak-tembakan, jadi anti-screen tearing, nggak patah-patah. Ini bisa lebih smooth. Kalian tinggal aktifkan saja di menu FreeSync Premium, maka ini sudah siap digunakan. Yang nggak kalah penting, ini fitur yang lumayan cukup bagus juga ya. Jadi kalian misalkan nih, mau menjalankan multitasking dengan Windows yang berbeda, kalian bisa atur di menu dan bisa diaktifkan di Windows Setting. Inputnya kalian bisa pilih sendiri, misalkan DPI 1 dan DPI 2 yang akan langsung muncul bersamaan ke monitor ini. Jadi berasa menggunakan dua monitor di dalam satu monitor. Gimana ya? Ya pokoknya serasa menggunakan dua monitor lah. Jadi ya menurut saya ini udah seharusnya lah ada fitur seperti ini di monitor wide yang punya resolusi panjang seperti ini. Ngomongin fitur, nggak lepas dari tombol OSD yang ada di belakang ini, yang masih menempel. Ya meskipun masih menggunakan tombol yang berjejer, kalau pilih menu tuh kadang kalau misalnya gini ya, tiba-tiba kepijit gitu kan, jadi mati. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti juga kalian bakalan terbiasa dengan tombol menu seperti ini. Nah, barusan juga kepijit nih. Saya mau pijit menu malah pijit tombol off. Menu yang hadir di sini juga terbilang cukup karena kalau kebanyakan fiturnya ya jarang dipakai juga gitu. Yang penting fitur yang biasa kita gunakan sudah hadir di sini. Seperti penggunaan brightness, ada juga black level. Biasanya ini digunakan untuk main game FPS biar musuh dalam keadaan gelap masih bisa terlihat terang. Ada juga pengaturan response time, ada pengaturan warna seperti mode eco, game, movie, low blue light. Ternyata ada low blue light-nya juga. Ini biar mata kita nggak cepat lelah kalau ada di depan layar si monitor ini tuh berlama-lama. Lalu di bawahnya ada Windows Setting, ini untuk split layar, seperti tadi yang saya jelaskan. Dan terakhir di menu setting ini ada informasi, pengaturan volume, dan on-off FreeSync Premium. Oke, pengalaman saat menggunakan monitor ini, saya coba main game ya. Rasanya ini tuh memang berbeda ketika menggunakan monitor super wide seperti ini. Namun sensor DPI MOS yang saya gunakan di sini harus disetting 2 kali lipat. Biasanya saya pakai di 400 atau 500 DPI, sekarang harus pakai 800 DPI. Karena rasanya ini agak telat. Jadi kalau DPI-nya kecil, jadi agak berat si MOS-nya. Tapi itu nggak masalah, karena masih bisa disetting di MOS-nya. Kalau lihat layar gede di depan mata ini pas main game, seolah-olah kita tuh beneran masuk ke dalam gamenya. Ya pokoknya gitu deh. Susah juga gitu ngejelasinnya. Pokoknya kita lebih menghayati, lebih fokus gitu ke dalam gamenya. Kalau misalkan di depan mata kita tuh layarnya segede ini. Oke, lanjut. Untuk harga resminya saat rilis kemarin, memang ini masih terbilang murah jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti dari LG, dari MSI, yang punya spek mirip. Harganya tuh kisaran di 9 jutaan. Namun untuk micro monitor gaming 34 in ini dibanderol 6.999.000-an. Dan untuk harga perkenalan di 6.799.000-an. Mulai bisa dibeli pada tanggal 13 April 2021 di Mi Store dan di seluruh partner Xiaomi yang ada tersebar di Indonesia gitu kan. Nanti saya akan coba simpan di deskripsi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat harga terupdate-nya. Nah, terakhir kesimpulan yang saya dapat, jika melihat harga yang dirilis kemarin dengan kualitas yang diberikan ini masih terbilang worth it. Body quality-nya oke, terus saat nengok kanan kiri, nah ini juga bisa seperti ini. Ini si kakinya juga nggak goyang-goyang tuh, kalau mejanya aja. Terus tilt ke atasnya juga nih mulus banget lah ya, lancar gitu kan. Kabel manajemen juga inovasinya sangat baru, ya mungkin nanti brand-brand lain mulai menerapkan mode magnetik juga, biar memudahkan para penggunanya gitu kan. Terus warna dari layar ini sudah bisa diandalkan untuk kebutuhan editing maupun edit-edit video gitu kan. Ini udah bisa diandalkan menurut saya ya. Kalau urusan game casual dengan 144 Hz ini sudah lebih dari cukup. Pengalaman bermain jadi lebih asik. Ya coba deh, kalau misalnya kalian nanti lihat di pameran atau punya monitor seperti ini, coba rasakan ketika main game dengan monitor super wide seperti ini dan monitor wide biasa. Pengalamannya berbeda lah.
Oke, teman-teman, mungkin segitu aja. Kalau kalian mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Rp6.990.000. Namun untuk micro 34 in namun untuk micro 3 namun